مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Menurutnya, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan dalam Islam. Pembahasan Al-Ghazali terdapat pada kitab Ihya Ulum Al-Din yang dapat dikelompokkan menjadi: pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar; kedua, produksi; ketiga, barter dan evolusi uang; keempat, peran negara dan keuangan publik. Saya akan membahas pengelompokan yang pertama, yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali membangun dasar-dasar yang dikenal sebagai semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam, yakni sebuah ekspresi berbagai adab yang timbul dari diri sendiri untuk memuaskan kebutuhan ekonomi. Yang kedua adalah produksi. Fokus utama Al-Ghazali terletak pada desain aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Yang kedua, hierarki produksi. Dibagi dalam 3 kelompok, yaitu industri dasar, aktivitas penyokong, dan yang terakhir, aktivitas komplementer. Kelompok ketiga yaitu barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menegaskan pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Beliau juga menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya kesepakatan bersama dan tidak efektif. Yang keempat, peran negara dan keuangan publik. Kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Al-Ghazali menerangkan bahwa negara juga harus mengambil tindakan untuk menegakkan kondisi secara internal dan eksternal. Yang kedua, keuangan publik meliputi sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Imam Asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahkami Al-Gharnati. Beliau dilahirkan di Granda pada tahun 730 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 Hijriah atau bertepatan pada 1388 Masehi. Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Syatibah, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Imam Syatibi dibesarkan dan memperoleh ilmu pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granda, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ulum al-wasail atau metode maupun ulum maqasid, esensi dan hakikat. Maslahah dan maqasid al-syariah dalam pandangan Asy-Syatibi merupakan 2 hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, ada 2 bentuk maslahah. Yang pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut jalb al-manafi' atau membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari kemudian atau akhirat. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu. Yang kedua, menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar'u al-mafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang. Ada juga yang merasakan suatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu. Tetapi setelah itu yang dirasakannya ada kerusakan dan keburukan.
Misalnya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah As-Saitibi menyatakan hadhi syari'atu wada'tu litahqiqi maqasid syariah fi qiyami masalihim fid dunya fid dini wa dunya ma'an, yang artinya sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam As-Saitibi adalah kemaslahatan umat manusia berkaitan dengan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan kehidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Dalam pengertian yang mutlak, adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya atau manfaat dan mafsadnya. Sesuatu yang dikabulkan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadikan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Menurut As-Saitibi ada 3 kategori tingkatan kebutuhan itu, yaitu yang pertama ada doriyah atau kebutuhan primer, yang kedua hajiyah kebutuhan sekunder, dan tahsiniyah kebutuhan tersier. Yang pertama doriyah, kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia, atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut ad-doriyah al-khomsah atau doriyah yang kelima. Kelima doriyah tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari 5 doriyah yang 5 itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan 5 unsur pokok itu adalah baik dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi 5 unsur pokok itu adalah tidak baik dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Yang kedua, ada hajat atau kebutuhan sekunder bagi kehidupan manusia, yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat doruri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf. Dan terakhir ada tahsiniyah atau kebutuhan tersier, adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurnaan dari kedua tingkatan kebutuhan sebelumnya. Ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Imam As-Saitibi juga memiliki banyak karya selama beliau hidup. Di antaranya yang pertama ada kitab Al-Muwafaqat. Kitab ini adalah kitab yang paling monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Saitibi lainnya. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini berjudul Al-Ta'rif bi Asrar Al-Taklif. Kemudian setelah Imam Saitibi bermimpi, diubah menjadi Al-Muwafaqat, sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh di penghujung bahasan ini. Yang kedua, kitab Al-I'tisam. Buku ini terdiri dari 2 juz dan ditulis setelah kitab Al-Muwafaqat. Buku ini mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah
dan seluk-beluknya, ditulis oleh Imam Syatibi dalam suatu perjalanan khusus dan beliau meninggal terlebih dahulu sebelum merampungkan tulisannya ini. Yang ketiga ada kitab Al-Majlis. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Buyu' yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. At-Tankabati melihat faidah buku ini dengan menyebut minal fawaid wal tahqiqat ma la ya'lamuhu ilallah. Yang keempat ada Syarah Al-Khulasah. Buku ini adalah buku ilmu nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah bin Malik. Terdiri dari 4 juz besar dan menurut At-Tanbakati, buku ini merupakan syarah Alfiyah bin Malik terbaik dari segi kedalaman dan keluasan ilmu yang dipaparkannya. Yang kelima ada Unwan Al-Ittifaq fi Ilmi Al-Istiqaq. Buku tentang ilmu sorof dan fikih lughah. Buku ini sebanding dengan buku Al-Khulasah karya bin Jinni. Hanya saja sayang buku ini sudah hilang sejak Imam Syatibi masih hidup. Yang keenam ada Usul An-Nahw. Buku ini membahas tentang qawaid lughah dalam ilmu sorof dan ilmu nahwu. Di dalamnya dibahas qawaid asliyah seputar ilmu tersebut. Hanya saja sayang buku ini sudah hilang sejak dahulu. Yang ketujuh ada Al-Ifadat wal Al-Insyadat. Buku ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam Syatibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Dan yang kedelapan ada Fatawa Asy-Syatibi. Buku ini adalah buku paling bontot. Hanya saja buku ini bukan dikarang langsung oleh Imam Syatibi, melainkan merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat.